Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai usaha internasional dalam revitalisasi internet menuju tata kelola internet. Ciri khas keberhasilan internet adalah kemampuannya untuk mensponsori dan memanfaatkan keragaman pemikiran dan peluang dalam skala luas. Ada sedikit keraguan pada masa depan dengan kekhawatiran atas kontrol pemilik restrukturisasi infrastruktur, perantara, dan pemilik konten dapat dikerahkan. Namun, inovasi untuk mempromosikan internet menuntut agar arus informasi yang dinamis dan terdistribusi terus berlanjut. Interoperabilitas pada tingkat teknis dan hukum juga merupakan bahan inti dan merupakan kerangka kerja dan perlu terus diperkuat. Pusat dari sebagian besar diskusi tentang masa depan internet adalah pandangan bahwa broadband dan akses yang lebih cepat adalah kunci menuju dunia internet yang interaktif dan visual di masa depan. Negara-negara yang dapat mengembangkan kapasitas ini akan memberikan peluang bisnis dan budaya, serta potensi perubahan transformasional yang akan dilewatkan oleh negara lain. Tetapi, ini bukan hanya tentang meningkatkan kecepatan broadband atau menyediakan kemampuan untuk terhubung di mana saja melalui perangkat seluler. Ini juga tentang membangun infrastruktur hukum untuk mendukung perdagangan, pemerintah, pendidikan, dan budaya yang mulus dan handal. Pemerintah perlu menetapkan agenda kebijakan untuk masa depan internet. Contohnya, perkembangan Web 2.0. Platform pemetaan seperti Google Maps sekarang secara teratur digunakan untuk menautkan akuntabilitas politik dengan lokasi geografis. Banyak yang telah dan akan terus berubah dalam kaitannya dengan cara parlemen, pemerintah, peradilan, dan negara lebih luas beroperasi di dunia yang terjaring. Fenomena Web 2.0 digembar-gemborkan oleh majalah Time pada tahun 2006 yang lalu ketika dinominasikan sebagai Person of the Year. Grossman mengamati tentang komunitas dan kolaborasi dalam skala yang belum pernah dilihat sebelumnya, tentang kompensium kosmik pengetahuan Wikipedia, dan jaringan orang-orang sejuta saluran YouTube dan metropolis online MySpace. Ini tentang banyak kekuatan pergelangan tangan dari sedikit dan membantu satu sama lain untuk apa dan bagaimana, tidak hanya akan mengubah dunia, tetapi juga mengubah cara dunia mengubah. Selanjutnya, negara yang beruntung dan bangsa yang cerdas dan kreatif akan terkait erat dengan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan internet dalam penelitian dan pendidikan. Akses ke pengetahuan dan mode untuk memproduksi dan bertukar pengetahuan sangat penting. Selain itu, sekarang telah memasuki era di mana manajemen data, seperti penyimpanan, pengambilan, akses, dan pelestarian adalah yang terpenting. Sejak pertengahan tahun 1990-an, bisnis mulai memahami potensi yang ditawarkan oleh internet sebagai media komersial untuk terlibat dengan bisnis dan konsumen yang disebut dengan perdagangan elektronik. Beberapa telah menyatakan bahwa dunia internet mempromosikan disintermediasi, yaitu penghapusan tanggung jawab perantara dari transaksi komersial. Perantara biasanya adalah orang atau organisasi menengah yang memberikan peran bernilai tambah untuk proses bisnis seperti menghubungkan pembeli dan penjual. Namun demikian, perantara terus berperan dalam ekonomi online. Karena perantara yang ada mendefinisikan kembali peran mereka di lingkungan online dan perantara baru muncul. Deklarasi Seoul tentang masa depan ekonomi internet tahun 2008 oleh OECD telah didukung oleh Australia adalah titik awal yang berguna. Pada akhirnya, kebijakan tentang topik ini perlu mempromosikan cara-cara di mana kita dapat memanfaatkan nilai yang sangat besar dari masyarakat informasi saat ini dan di masa yang akan datang. Langkah-langkah penting untuk membuat skema untuk masa depan kehidupan internet termasuk sebagai berikut. Pertama, jadikan infrastruktur internet dan akses standar dunia. Untuk membantu mencapai hal ini, tujuan langsung adalah untuk meningkatkan akses broadband untuk memungkinkan keragaman persaingan dan bisnis baru berkembang. Kedua, buat platform hukum nasional untuk e-commerce dan e-government. Ketiga, reformasi undang-undang hak cipta agar lebih sesuai dengan landscape dunia digital abad ke-21. Keempat, berikan solusi yang dapat digunakan untuk menangani banyak paten melalui perangkat lunak yang terkait dengan internet. Kelima, pastikan konsep interoperabilitas pada tingkat teknikal dan legal.
Keenam, memfasilitasi akses terhadap data pemerintah yang sangat penting bagi kesejahteraan dan keberlanjutan. Ketujuh, memberikan panduan lebih lanjut tentang pembangunan kerangka hukum transnasional untuk meringankan masalah yurisdiksi. 8. Pastikan bahwa penataan regulasi seperti hukum, teknologi, atau sebaliknya bersifat transparan dan adil dalam menyimbangkan kepentingan. 9. Menilai cara-cara terbaik untuk memastikan integritas internet sehingga tidak digunakan sebagai alat untuk kekerasan, teroris, atau tujuan melanggar hukum lainnya. Dan yang ke-10, ciptakan model tanggung jawab dan kekebalan yang jelas, dapat dikerjakan dan seragam untuk berbagai tingkat perantara yang ada di dunia internet. Sekian dan terima kasih.